banyak-banyak, sering-sering. Apa? Dzikra hadimil ladzat, mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Suruh apa? Ingat-ingat apa? Mengingat sesuatu yang bisa menghabiskan atau menghilangkan kenikmatan dunia. Apa itu maksudnya? Yakni al-maut, kematian. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas beberapa poin ini. Sebelumnya karena nanti ada beberapa doa, ya, ada beberapa doa atau zikir, kalau bisa dicatat. Ini ngajinya langsung hafalan ya. Hebat, luar biasa, sekali mendengar langsung hafal. Amin ya. Kalau bisa ngaji itu bawa buku atau kertas lah minimalnya, atau HP ya, bisa dicatat di WA kan itu. Bahkan bisa diklik masuk ke grup ya gitu ya, biar yang nggak hadir juga tahu. Nanti ada doa-doa ini, bagus sekali doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja poin yang nomor 23 dulu yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallu ala Nabi Muhammad, yaitu sering-seringlah untuk memperbanyak mengingat datangnya kematian. Kapan Pak kita mati? Hah? Kapan Bu kita mati Bu? Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu kapan beliau meninggal dunia. Ya, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kematian, ajal seseorang itu sudah menjadi ketetapan atau takdir istilahnya. Kapan Allah menentukan kita itu matinya tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian? Kapan itu Pak? Allah nentuinnya itu kapan itu? Dulu ya, sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya apa-apa, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutnya zaman azali. Apa? Zaman azali atau zaman qadim ya. Ada bahasa qadim, ada bahasa azali. Kan ada alam ruh, ada alam dunia, ada alam akhirat. Kalau alam azali itu intinya pokoknya dulu nggak ada apa-apa Pak. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang maha hebat, yang maha besar, yang maha luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian. Belum ada alam semesta, malaikat belum ada. Malaikat, jin, apalagi manusia belum ada. Langit bumi belum ada semuanya. Nah itu namanya zaman azali. Apa? Zaman azali. Disitulah kita ditentukan tentang rezeki, ajal. Termasuk Anda Pak, duduk di sini sekarang nih Pak, itu sudah ditentuin Allah jauh sebelum adanya alam semesta. Nanti tanggal berapa ini sekarang? Hah? Oh 25 ya. Tanggal 25 Desember ba'da subuh ada pengajian pembahasan tentang anjuran sering-sering mengingat datangnya kematian. Itu udah Allah tentukan. Dan orangnya yang hadir siapa saja itu Allah sudah menentukan Pak. Itu namanya takdir. Ya, namanya apa? Takdir. Allah sudah tahu. Allah itu maha tahu, ya. Maha tahu. Allah maha mengetahui, al-alim. Nah, ada sebuah hadis jamaah dari Rasulullah SAW, kita bacakan, yaitu kitab Al-Adhkar karya seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti bisa dikumpulkan bersama Imam Nawawi ya, amin. Dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwina. Nah, ini bacanya itu bisa rawaina, bisa ruwina. Kalau ke guru-guru kami seringnya menyampaikan lebih afdolnya dibacanya ruwina ya. Telah diriwayatkan kepada kami ya. Kalau rawaina, kami meriwayatkan artinya
apa? Rawaina itu apa? Kami meriwayatkan. Tapi kalau ruwina telah diriwayatkan kepada kami. Kata Imam Nawawi gitu. Telah sampai hadis kepada kami. Bil asanidi as-sahihati, dengan sanad yang sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Fi kitabi At-Tirmidzi. Nah, dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi. Berarti beliau itu Pak Imam Nawawi punya sanad hadis yang bersambung langsung ke pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Di sini ada kajian Sunan At-Tirmidzi ya, alhamdulillah di Masjid Baitur Rahim bersama guru kita Kiai Haji Jamalul Lail LC, masya Allah ya, kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah ini Imam Nawawi punya sanadnya Pak, nyambung ke Imam At-Tirmidzi. Wa kitab An-Nasai, dan juga kitabnya Imam An-Nasai yaitu Sunan An-Nasai. Wa kitab Ibnu Majah wa ghairiha, dan kitab Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Aktsiru itu apa? Perbanyaklah. Aktsiru, perbanyak. Ayo, banyak-banyak, sering-sering. Apa? Dzikra hadzimil ladzat, mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Suruh apa? Ingat apa? Mengingat sesuatu yang bisa menghabiskan atau menghilangkan kenikmatan dunia. Apa itu maksudnya? Yakni al-maut, kematian. Nah, disuruh banyak-banyak ingat kematian. Wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun. Ini hadisnya hasan ya, dalam riwayat lain mengatakan sahih. Jadi dari hadis ini jamaah, maunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya ini, cobalah sering-sering merenung ya. Apa? Merenung, ingat-ingat kapan kita ini mati Pak ya? Kapan kita meninggal dunia? Pak Ustadz mikirin mati, mikirin utang aja belum kelar-kelar. Cicilan gimana nih Pak Ustadz? Ya insya Allah semuanya khair, amin. Maksud Nabi SAW disuruh mengingat mati itu Pak, supaya banyak persiapan bekal. Lah kita ini kan tidak tahu ya, tiba-tiba bisa aja pulang dari pengajian meninggal, kan bisa aja ya, kita tidak tahu. Benar Pak, coba lihat dah tetangga kita, saudara kita yang mungkin sudah duluan, sudah meninggal dunia itu ya, atau Anda punya teman dekat kok tiba-tiba meninggal ya. Itu kan dia sebelumnya tidak tahu kan, kok bisa giliran dia gitu. Nah, makanya Nabi bilang sering-sering ingat kematian supaya kita ini punya bekal. Dan alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahim ini insya Allah bekalnya banyak, insya Allah, amin. Apalagi dengan cara menghadiri majelis ilmu ini Pak, pahalanya besar. Meskipun Anda hadirnya ngontak ngantuk, duduk paling belakang misalnya, tidak apa-apa Pak, benar pahalanya tetap sama, besar sekali ya. Beruntung orang-orang yang dimudahkan Allah untuk hadir gitu ya, kemana-mana ngaji gitu ya. Masya Allah, ada orang di mana-mana dia selalu ada kayak malaikat bener. Ada di sini, ada di majelis sana ada, Masya Allah, rajin dalam menghadiri majelis. Insya Allah itu pahalanya kalau dia meninggal, pahala yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Ya, ingat-ingat kematian. Cara mengingat kematian itu gimana? Ya sebetulnya dengan memperbanyak, salah satunya misalnya ziarah kubur ya, dengan sering-sering ziarah kubur, lihat orang tuanya, ziarah ke makam orang tua atau ke guru ya, atau ke saudara yang sudah meninggal atau temannya, itu salah satu mengingat kematian ya. Kalau guru saya dulu waktu saya sekolah di Aliyah Pak ya, tahu Aliyah ya? Aliyah itu setingkat SMA ya, SMA. Saya dulu Aliyah, madrasah Aliyahnya di daerah Jepara.
di Yayasan Wali Songo namanya, daerah Jepara. Ada salah satu guru saya dulu, beliau punya kebiasaan dan itu diceritakan kepada kita, kalau bisa ikuti seperti saya ya gitu. Saya masih ingat beliau bilang begitu. Guru bahasa Arab saya, kata beliau, kalau malam Pak, malam-malam sebelum Anda memejamkan mata, biasanya tidur jam berapa? Ya, ada yang jam 10, jam 11 gitu, atau jam 9 ya. Sebelum Anda tidur Pak, maksudnya ya, sebelum Anda memejamkan mata, coba Anda merenung sebentar aja. Ya Allah, kalau saya mati itu gimana gitu. Seandainya saya mati, terus tiba-tiba saya pengen balik lagi ke dunia gitu. Nah itu guru saya mengatakan kalau malam itu untuk mengingat kematian itu bisa apa ya? Bisa semakin membuat kita memperhatikan amal soleh, ya. Dan jangan lupa pas ketika ingat seperti itu, doakan orang tua, doakan istri anaknya, ya. Selalu berdoa sebelum tidur itu, ya. Berdoa untuk keselamatan supaya husnul khotimah, supaya nanti diselamatkan dari azab kubur, apalagi azab neraka. Mudah-mudahan insya Allah dengan seperti itu kita mendapatkan fadilah tadi ya, bisa persiapan ya, persiapan untuk menghadapi kematian. Itu salah satu caranya seperti itu.